Oke gengs, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Kala Jengking Motor. Sorry gengs, agak lama ini untuk perakitan yang Vario 150 ini. Ini malam ini rencana kita mau rakit, rencananya mau rakit kemarin nih gengs. Cuman waktu saya lihat headnya pas bongkar, rencana ini tadinya mau diskir gengs. Ini udah diskir, posisinya udah bagus. Kemarin itu pas mau sekir ternyata kondisinya seperti ini gengs. Oke, seperti itu tuh gengs, kondisi sebelumnya. Jadi ini sudah diganti bos klepnya juga udah diganti pakai yang baru. Ini tinggal di amplas untuk meratakan permukaan si blok headnya, sekalian ngamplas bagian blok sehernya, memastikan supaya dia ini benar-benar rata. Takutnya kalau nggak rata nanti ada kebocoran kompresi ke ruang radiator ini, nanti bikin overheat malah. Jadi sebelum kita rakit, kita amplas dulu, pastikan permukaan blok head sama blok seher rata dulu gengs. Nanti kita amplas pakai kaca. Jadi ditatakin kaca pakai amplas, nanti digosok pakai amplas, ditatakin kaca biar benar-benar rata. Oke gengs, lanjut pengamplasan. Nanti kalau sudah selesai pengamplasan bagian head, baru kita mulai perakitan. Oke gengs, jadi lanjut untuk pengamplasannya. Ini pengamplasannya pakai kaca seperti ini gengs. Ini pakai kaca bekas, kaca pecahan kaca ini yang nggak perlu lebar-lebar sebenarnya, cuman segini aja. Ini nanti kasih bensin biar nggak terlalu seret seperti ini gengs. Oke, kalau udah basah seperti ini, tinggal diamplas bloknya. Tuh bekas-bekas lemnya, ini ada bekas-bekas lem, kita bersihkan dulu guys. Ini ganggu ini, jadi ngegeredek, nggak lancar jalannya. Soalnya ini pakai ini gengs, pakai amplas kertas, jadi kalau jalannya nggak lancar, nggak licin, jadi ada kecoak sedikit sama bloknya, sobek, mubazir ininya, amplasnya. Ini pelan-pelan aja gengs. Mau putar-putar begini atau mau maju mundur bebas gengs. Ambil posisi paling nyaman aja. Tuh gengs, hasilnya seperti ini. Kalau kita bersihkan dulu. Seperti ini gengs, kurang lebih. Kalau misalkan hasilnya seperti ini, langsung ini dominan lebih kerata ini gengs, nggak melintir, karena baru diamplas sebentar, mengkilapnya rata. Jadi kalau ada kasus yang nggak rata tuh, misal seperti ini udah rata sebenarnya gengs. Kalau ada yang kasus digeber dari radiator, muncrat air radiatornya, itu biasanya kebocoran di sini gengs. Ininya melintir,
Jadi kompresinya masuk ke ruang radiator ini, nyembur keluar ke radiator. Jadi ini antisipasi mumpung turun mesin sekalian kita cek kerataannya. Hasilnya seperti ini, udah cukup rata, jadi nggak perlu lama-lama ngamplasnya. Kalau ketemu yang melintir gengs, bloknya, ya sabar aja ngamplas pelan-pelan. Kalau nggak mau ngamplas sendiri bisa bawa ke tukang bubut di scrub. Oke gengs, ini beres, tinggal blok sehernya kita amplas juga biar sekalian bersih. Kalau udah beres lanjut kita rakit. Oke ini gengs, kita lanjut amplas bloknya. Ini udah di quarter. Ini ada cacat nih gengs, ini bekas diketok tuh, kayak bekas ketokan nih, ada nggak rata tuh dia. Oke, urus nantilah, kita amplas dulu. Oke gengs, blok sehernya juga rata, cuman ini aja nih ada bekas kayak getokan gitu tuh. Nanti kita tambahin lem aja yang sebelah sini, tambahin lem sedikit aja. Ini di sini kurang rata sedikit. Oke beres gengs, kita rakit aja. Nanti kita kasih lem sedikit bagian yang agak ini kegetok dikit nih. Oke lanjut gengs, untuk memasang kruk as kita pakai metode pembakaran gengs. Saya kira sudah cukup, langsung aja kita pasang kruk asnya. Seperti itu gengs, tanpa pukulan, tanpa ketok-ketok, langsung masuk. Kalau pakai metode bakar begini enak gengs, tapi kira-kira untuk pembakarannya jangan terlalu lama ya gengs, kira-kira saja. Kalau seperti tadi tuh nggak nyampe 5 menit atau maksimal 5 menit udah cukup lah. Matikan, langsung pasang, si kruk asnya udah pasti masuk. Oke gengs, lanjut untuk pemasangannya kita nunggu agak dingin dulu karena ini panas. Nanti kalau sudah dingin kita lanjut pengeleman sama pemasangan. Oke, udah dingin, udah dikasih lem juga, kita pasang bushingnya gengs. Aduh tuh. Oke, pasang crankcase sebelahnya. Paskan dengan bushingnya. Oke, beres, tinggal dipasang baut.
Oke, kencangkan gengs. Perlu dikoreksi ya, kalau ini kalau ada yang terlalu panjang berarti salah tempat gengs. Kalau terlalu nyeplos juga sama, salah tempat. Oke, seperti biasa untuk pengencangan kira-kira ya gengs. Oke, saya skip aja untuk pengencangan. Oke, kalau sudah kencang kita biasakan untuk double check gengs. Jadi mulai dari sini. Oke, sudah aman, 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 aman. Oke, aman, aman. Oke, oke, beres. Tinggal lanjut untuk selanjutnya. Ini sekarang kita pasang ban dulu sama standa 2. Ini standar 2 ada kunciannya gengs, ada lubang di sini. Di sini ada pennya, masukkan di lubangnya. Oke, beres. Tinggal pasang pernya. Oke, per udah terpasang gengs. Ini kelewat pernya. Oke, beres. Tinggal kita balik. Bersihkan sisa-sisa kalau ada lem yang belepotan, dilap dulu gengs. Oke gengs, lanjut perakitan ring seher. Ini sebelum pasang ring kita pasang klipnya dulu sebelah, biar nanti tidak terlalu repot atau nanti malah ngerubah ring karena tangan kita butuh megang begini. Pastikan di jalurnya ya gengs, untuk si klipnya ini. Nah, kalau udah dipastikan di gotnya udah aman. Ini kalau nggak di gotnya nanti bisa lepas, bahaya, nanti malah lepas geser keluar, ngebaretin blok seher. Lanjut untuk ring olinya gengs, nggak boleh ketemu ya antara gap ini. Semua dari ring cacing, ring oli, terus ring kompresi nggak boleh ketemu. Jadi banyak metodenya gengs, intinya nggak boleh ketemu. Oke, misalkan ini saya taruh sini ya, ini bagian in atas, ini in, nggak kelihatan, ini in aja, ini in. Ini gapnya saya taruh, yang cacingnya saya taruh di bagian klep in yang atas. Lanjut bagian yang ring olinya ada 2. Ini karena ini in, ini tadi gap, ujung gapnya di sini yang cacing. Ini saya mau taruh di sebelah sini, yang X bagian samping. Masukinnya bisa dari bawah, bisa dari atas, bebas, senyamannya aja. Oke, ini di sini gapnya gengs, tuh samping ya. Yang satu lawannya samping sebelah sini. Oke, beres. Ring oli udah beres. Ingetin gengs, ini sebelah sini bagian X.
Jadi untuk ring kompresinya saya taruh di bagian sini, bagian in. Ini in, nih klepnya yang gede. Ini in satu bagian sini, satu bagian sini. Jadi nggak ada yang ketemu, gengs. Tadi ring cacing sebelah sini, kemudian ring tipisnya sebelah bawah sini, dua, sini satu. Jadi nanti kompresi sebelah sini sama sini, nggak ada yang ketemu, gengs. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang penting jangan ketemu, gengs. Mau urutannya, yang ring cacingnya di mana, ring kompresnya di mana, yang penting gapnya nggak ketemu. Ini tadi, ini yang ini sebelah, yang atas ini sebelah sini, berarti saya jauhkan lagi di sebelah sini. Nah, ini untuk pemasangannya, urutannya ini ciri-cirinya ini lebih besar ya, gengs. Yang ring yang nomor 2 ini lebih tebel sama lebih tajam dia. Sisi keduanya ini tajam. Kalau yang atas itu cirinya ini sebelah sini dia nggak tajam, tapi sebelah bawah tajam. Terus atas bawahnya biasanya di ring seher itu di sini ada tulisannya. Yaitu tulisannya ngadep ke atas. Kalau ini kan bolak-balik sama aja nih, sama-sama tajam. Nah, kalau yang bagian atas ini misalkan tulisannya nggak kelihatan ini, gengs. Ini biasanya yang atas ini nggak tajam, itu ngadepnya yang ke atas. Bagian yang tajam ini ngadepnya yang ke bawah. Seperti itu, gengs. Udah selesai pemasangan ring seher. Tinggal pasang packing dulu kita. Busingnya pasang, gengs, jangan lupa. Ini supaya si packing dan bloknya tidak bergeser. Oke, beres. Kita pasang sehernya. Sebelum pasang kita lumasin dulu bagian rumah pen pistonnya. Bagian seher juga dilumasin, gengs. Ring seher juga. Oke, kalau sudah kita pasang. Bagian in yang atas ya, gengs. Bagian in yang atas. Oh ya, gengs, info, gengs. Apa namanya, piston ini tidak melulu bagian coakan yang besar ini bagian in, gengs. Ada beberapa motor yang coakan pistonnya ini yang in lebih kecil daripada yang X. Jadi kalau nggak ada tulisannya in seperti ini, kalau bingung, gengs, ini pasang pen pistonnya kemudian diukur, gengs. Ini semua motor itu pasti beda, jarak dari sini ke sini itu beda. Jadi untuk ukuran yang lebih panjang itu yang untuk bagian X, kalau yang bagian yang lebih pendek itu biasanya untuk in. Oke, seperti itu, gengs. Karena ini ada tulisannya ya nggak usah bingung. Yang in bagian atas. Oke, kita pasang. Lanjut pasang klip yang satunya lagi. Sebelum pasang yang ini, gengs, ini karena posisi masang klipnya di sini, jangan lupa ini ditutup dulu untuk antisipasi kalau kita gagal untuk masangnya. Kalau dia lompat ke sini takutnya masuk kalau nggak ditutup. Jadi kita tutup dulu, gengs, pakai kain atau pakai plastik atau apapun, yang penting ini ketutup. Oke, kalau sudah tertutup gini, gengs, aman. Kita baru pasang klipnya.
Oke, dorong sampai di jalurnya gengs, jangan sampai lepas di jalurnya, selalu dipastikan gengs, jangan lupa. Oke, beres. Lanjut pemasangan blok kita gengs. Ini kalau sudah cabut lagi. Oh ya gengs, ini barusan kepegang nih, ini kendor ternyata, tuh bisa putar. Nah ini kita benerin dulu nih, kencangkan dulu, kalau perlu ini dikasih lem dulu biar tidak lepas dia. Ini kayaknya aman, jadi kita tinggal kencangkan aja, nggak terlalu kendor banget keluarnya. Jadi kita kencangkan dulu gengs. Caranya pakai dua baut dia, nanti kencangkan berlawanan baru dikencangkan. Nah begini gengs, pakai baut dia ya. Ini pasang dulu satu. Ini bisa metode seperti ini tuh bisa buat mengencangkan, bisa buat untuk membuka. Jadi kalau yang baut tanam begini, kalau yang nggak ada kepalanya, metodenya begini gengs, pakai dua mur. Ini yang bawah tahan, kemudian yang atas dikencangkan. Nah oke, seperti ini. Ini kalau buat ngebuka ya tinggal yang bawah nih putar ke kiri. Ini karena untuk mengencangkan kita putar bagian atas ke kanan. Oke cukup gengs, udah kencang. Yang lain aman, tidak kendor. Ini harus benar-benar kenceng ya gengs. Ini terutama yang bermesin pakai radiator. Soalnya kalau ininya kendor, nanti pas dikencengin nanti dia ngangkat si bautnya, atau nggak pas dikencengin nanti pas di waktu dipakai dia ngangkat sendiri, kendor. Nanti si itu jadi kasusnya jadi seperti bloknya yang melintir. Jadi si kompresi nanti masuk ke ruang bakar karena ada kendor. Jadi ada ruangan, dia ada celah buat hasil udara kompresi itu. Jadi si air radiator pasti nyembur keluar. Nanti akhirnya overheat, mogok jadinya. Jadi ini kalau lagi begini nih gengs, sekalian dicek-cek ada yang kendor atau tidak. Kalau ada yang kendor dikencangkan, kalau ada yang selek dibenerin. Oke lanjut, kita pasang blok sehernya. Ini bloknya gengs, sudah di quarter. Oke halus ya. Sebelum pasang jangan lupa kita lumasin dulu. Ratakan pakai jari tuh di dinding-dindingnya. Kalau udah rata baru kita pasang. Oke, seher beres, blok seher beres, dibersihkan gengs oli-olinya biar meminimalisir nanti kalau nyala ada asap. Oke beres.
sebelum kita pasang bagian blockhead gengs, kita pasang keteng dulu. Pakai bantuan magnet atau bisa pakai bantuan tali juga bisa. Pastikan sudah di gearnya ya gengs. Kalau sudah, kita pasang lidah tensionernya. Oke, seperti ini gengs. Lanjut pasang pernya. Ini per, di sini ada per, kemudian ada tutupnya. Ini dapat pin yang ini sini. Nah, ini kemudian kalau sudah pas baru dibaut gengs. Ini pas lubang ini pas di pen ini ya gengs, pen lidah tensioner. Oke, cukup. Lanjut lidah tensioner yang bagian bawah. Oke, beres gengs. Oh, ini nggak kelihatan ya. Nih, nah ini tuh kelihatan tuh. Ini kayak bekas jatuh atau bekas getokan dah. Jadi ini nggak rata sama yang lain. Jadi karena ini nggak rata, kita bantu pakai lem sedikit ini, baru kita pasang packing. Oke, cukup gengs, nggak usah banyak-banyak. Lanjut pasang packing headnya. Oke, bosnya jangan lupa gengs. Kalau yang bawah tadi posisinya di sini sama di sini. Untuk yang head ini ngilang gengs, ini sama sini. Oke, sudah pasang blockhead. Oke gengs, sudah beres, kita kencangkan dulu. Nanti habis dikencangkan kita rehat dulu gengs. Ini udah azan subuh. Oke, saya skip aja gengs. Untuk pengencangan, tinggal pengencangan aja. Untuk noken as sama pelatuk bisa dipasang belakangan, aman. Oke, itu azan, saya berhenti dulu gengs. Oke gengs, ini sudah dikencangkan. Baut ini juga sudah. Untuk selanjutnya kayaknya kita lanjut nanti siang aja gengs. Ini soalnya sudah pagi, ini sudah habis subuh. Memang masih gelap tapi ini sudah jam 5 lebih gengs. Saya juga belum beres-beres, ini mau ngantar sekolah. Nanti lanjut, kalau saya juga belum istirahat, jadi nanti lanjut siang gengs. Nanti saya ngantar sekolah dulu, jemput sekolah,
istirahat sebentar, baru kita lanjutkan ini gengs. Oke gengs, sampai jumpa di siang nanti. A few moment later. Oke gengs, lanjut yang tadi pagi, ini sekarang udah sore, soalnya tadi ngerjain yang lain dulu gengs, baru sempet kepegang lagi. Jadi ini sekarang sudah sore, kemungkinan ini ketemu malam lagi gengs. Oke, tadi pagi subuh sudah sampai sini untuk pengencangan. Kita lanjut pasang noken as gengs. Oke, masukkan. Karena sudah gengs, pasang rocker arm atau pelatuknya sama. Kalau di Honda rata-rata ada ininya gengs, ada tandanya ya, ada I, ada E. Ini untuk ins, ini untuk X. Kalau pen pelatuk bebas gengs, bolak-balik bisa. Jangan lupa kita lumasin dulu. Ini gengs, ini kan pennya ada pengunci, lubang kunciannya nih untuk baut. Ini kan belum ada nih, kita paskan lubangnya untuk bautnya di lubang ini gengs. Dikoreksinya pakai obeng min. Tuh kelihatan, udah mulai kelihatan. Nah, dorong lagi dikit. Oke. Nah seperti ini gengs, udah cukup. Kita kasih baut. Nah ini untuk penguncinya gengs, baut kecil, baut 8. Nah ini kalau apa, dratnya susah, sambil diputer geng, dipasin sama dratnya. Nah oke, harus lancar begini guys. Kalau dia nggak bisa masuk jangan dipaksa guys, cari yang pasnya. Bagian X juga sama. Gengs, ini dorongnya kelewat, dorong lagi lewat sini. Lancar, tinggal dikencangkan gengs. Kira-kira ya gengs, untuk pengencangan ini bautnya kecil, sama seperti nanti pengencangan di bagian sintrik itu, bautnya juga kecil kira-kira, tapi nggak boleh kendor juga, nanti kalau kendor bisa lepas, bahaya. Oke, bagian noken as dan pelatuk beres, kita tinggal pasang gear sintriknya gengs. Oke, lanjut untuk pemasangan gear sintrik gengs. Ini untuk pemasangan ini
harus stop ya, posisi seher paling atas harus lurus ininya nih. Kalau ini kan harusnya ada magnet nih, kalau nggak ada magnet kepasang, ini spi magnetnya ini ambil lurusnya sini gengs. Nah ini sama aja, ini top nih kalau begini nih. Nah lurus begini nih gengs, ini ada spi magnet, lurusin begini, ini udah pasti top. Kalau kurang yakin, dicolok bagian lubang busi, diposisikan seher paling atas. Seperti itu gengs. Lanjut kita pasang. Oh ya gengs, ada kelupaan satu untuk apa ini, sebelum pemasangan ini gear trik, kita pasang pengunci noken asnya dulu gengs. Ini kelupaan tadi, ini posisinya di sini gengs. Nah ini dikencangkan dulu, lupa tadi, sorry. Sudah kencang, kita lanjut pasang ini sintriknya. Tadi udah lurus. Nah ini posisinya gini ya gengs, ini itu ada garis kelihatan tuh. Nah itu harus lurus sama garis ini ya gengs. Kalau sudah, sesuaikan lubang noken asnya, bautnya, lanjut dipasang baut L nya. Oke, cukup pentokin dulu aja, jangan dikencangkan dulu. Ini kalau mau mengencangkan ini tunggu dipasang tonjokan tensioner dulu gengs. Oke, tonjokan sudah terpasang, kita rilis tonjokannya. Oke, udah kenceng, tinggal dikencangkan. Untuk menahannya gengs, pakai si tutup kipas roller gengs, dipasang di sebelah sini. Itu tahan pakai tangan satu, yang satunya mengencangkan. Nah pakai ini gengs, pakai kipas roller gengs. Nih taruh sini. Nah ini untuk menahan, biar pas pengencangan si bautnya nggak ikut muter. Ini tangan satu tahan ini, tangan sebelahnya lagi kita untuk mengencangkan. Nah oke, kita kencangkan guys. Double check gengs, selalu ya gengs, kalau ada baut-baut mesin tuh diusahakan double check. Kalau udah yakin baru udah. Oke, beres pengencangan ini, beres. Kita pastikan posisi top lagi, lewat lubang busi begini geng. Kalau lewat busi, ini ada lubang busi, kita sambil puter nih. Nah ini turun gengs, tuh turun. Nah turun, kita ambil posisi piston yang paling atas nih, naik. Nah balik lagi turun, kita ambil ke atas lagi.
naik. Nah ini turun lagi, berarti balik dikit lagi. Oke. Nah, oke, ini udah posisi stop. Kalau udah posisi begini, kita setel klep, gengs. Oke, setel klep beres, guys. Tinggal ditutup si kopnya, atau mau ditutup belakangan juga bisa. Nanti belakangan ini bisa kalau mau ngecek olinya ini udah naik apa belum. Nanti kan kelihatan dari sini nih ngocor deras nih, gengs, dari sini. Kalau mau ditutup langsung juga bisa, tidak apa-apa kalau udah yakin si jalurnya nggak ada hambatan, nggak ada sumbatan. Jadi langsung tutup juga bisa, gengs. Lanjut pemasangan pompa oli, gengs. Ini dipaskan ini ya, gengs. Kalau nggak pas nggak mungkin masuk sih, tapi harus pas. Kalau nggak pas ya ntar oli nggak naik, hancur semuanya. Oke, aman, tinggal ditutup. Untuk baut yang dua ini belakangan, gengs, karena ini nanti untuk plat untuk yang menahan si kabel sepul itu, gengs, biar nggak kegesek sama magnet. Jadi ini nanti nunggu sepul dipasang baru baut ini pelat, baru bautnya dikencangin yang dua ini. Sementara baut 4 ini dulu yang dipasang, gengs, dikencangkan. Kita lanjut lagi, gengs. Kita mau pasang water pump. Oh ya, gengs, tadi dulu, gengs. Ini kan ada coakannya, gengs, di sini tuh. Ini kan ketemunya sama ini. Nah, ini dipaskan dulu, gengs. Lurusannya semana baru kita masukkan. Patokannya di sini aja, gengs. Ini baut di sebelah sini agak mundur dikit. Ini agak mundur dikit. Ini. Jadi lurusannya segini kurang lebih. Kalau sudah lurus, lanjut pasang. Oke, beres, geng, tinggal dibaut. Terus ini bagian selang ini jangan lupa dipasang ini ke blok. Oke, geng, terakhir kita tutup sekalian bagian kop headnya. Di sini kita kencangkan, terus kita pasang ke sasis. Oke, geng, mesin sudah nempel di sasis. Ini tinggal kita lanjut rakit perkabelan.
double check gengs, jangan lupa pastikan sudah benar-benar kencang. Nah ini gengs, plat ini beberapa kali saya sering menemukan di motor itu nggak ada platnya ini gengs. Kalau nggak ada plat ini plat ini nggak mungkin rusak, nggak mungkin hancur juga. Kemungkinan terbesarnya adalah pernah bongkar sepul tapi lupa memasangnya kembali. Jadi plat ini tuh kadang kalau naruhnya sembarangan, ntar pas masang ini plat apa ya gitu. Sedangkan motor udah kepasang, bingung. Sering ini barang ini nggak ada gengs di motor itu. Jadi ini jangan lupa gengs, ini fungsinya ini buat ini nih, buat nahan si kabel sepul ini gengs, biar nanti nggak kena gesekan sama si magnet ini. Nanti kalau gesekan wassalam, ntar pengisian nggak ada, pengapian nggak ada, motor mogok lah. Oke gengs, kita pasang. Oke gengs, perkabelan sudah dipasang, TB udah dipasang, knalpot udah dipasang, radiator juga sudah diisi juga. Kita tinggal tes nyala gengs. Kita coba tes nyala dulu. Oke gengs, sudah nyala, udah aman, suara juga aman. Oke gengs, video perakitan untuk Vario 150 yang new ini kurang lebih seperti itu aja gengs. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat sedikit atau banyaknya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video Kalancengking Motor yang lainnya. Bye bye.